Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah adalah peristiwa hancurnya alam semesta ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Mengenai waktunya, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah semata. Siapakah makhluk terakhir yang dimatikan Allah pada hari kiamat? Dahsyatnya hari kiamat tak dapat dibayangkan dan tak satu pun makhluk dapat menghindar darinya. Hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ada dua kali tiupan, yaitu tiupan yang membunuh semua makhluk dan tiupan kedua yang membangkitkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan, ingatlah, hari, ketika, ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml, 87, dalam ayat tersebut tertulis, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Menurut tafsir, mereka yang dikecualikan itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arsy serta malaikat maut. Ketika malaikat Israfil menjalankan tugasnya meniup sangkakala, Allah bertanya kepada Israel, "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Padahal Allah lebih mengetahui. Malaikat Israel pun menjawab, "Ya Rab, Engkau yang maha hidup yang tidak akan mati, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy dan aku seorang." Lantas, Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa mereka. Dalam sebuah riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah berkata, kemudian Allah berfirman, "Jibril, Mikail, Israfil dan juga Hamalatul Arsy harus mati." Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, Israel, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati, tinggal hambamu yang lemah, malaikat maut." Jadi, malaikat Israel merupakan makhluk terakhir yang hidup saat hari kiamat terjadi. Lantas, Allah kembali berseru, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Setelah tak ada yang tersisa kecuali Allah, malaikat Israel diperintahkan mencabut nyawanya sendiri. Saat mulai mencabut ruhnya, tiba-tiba dia menjerit yang apabila waktu itu makhluk lain masih hidup niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut tersebut. Malaikat Israel berkata, "Andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini niscaya aku akan lebih lembut saat mencabut ruh-ruh orang mukmin." Kemudian matilah malaikat Israel dan tak satu pun makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini, "Di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku tetapi menyembah selainku? Hanya Allah yang tunggal dan berkuasa atas segalanya. Dia maha hidup dan maha kekal." Semoga Allah berkenan menaungi kita pada hari kiamat. Wallahu alam.